Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 Internet of Things, kelas B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2021. Kami akan memaparkan materi tentang cyber law, mulai dari definisi cyber law hingga contoh kasusnya. Untuk itu, saksikanlah video pemaparan materi cyber law berikut ini. Pemanfaatan teknologi yang berkembang secara cepat justru dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan melalui jaringan internet atau cybercrime. Untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Sebenarnya, apa itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang berasal dari kata cyber speech law. Ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai pada saat kita memulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Perkembangan cyber law di Indonesia sekitar tahun 1999 mulai berinisiatif membuat cyber law di Indonesia. Fokus utama waktu itu adalah payung hukum yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan payung dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Namun, dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan cyber law Indonesia. Berapa hal yang mungkin masuk antara lain hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya atau cybercrime, penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan atau e-government dan kesehatan, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan ini disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal tersebut di Indonesia, sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari pemanfaatan teknologi informasi ke transaksi elektronik dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkup cyber law. Jonathan membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya adalah copyright, trademark, defamation, hate speech, electronic contract, pornografi, consumer protection, e-commerce, dan e-government. Jenis cyber law. 1. Cyber terorisme. Badan Kepolisian Nasional Jepang atau NPA mendefinisikan terorisme cyber adalah serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang memiliki potensi efek penting pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa. 2. Cyber pornografi atau penyebaran obscene materials termasuk pornografi dan child pornografi. 3. Cyber harassment adalah pelecehan seksual melalui email, website, atau chat. 4. Cyber stalking, yaitu crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan internet. 5. Hacking, yakni penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Tujuan cyber law. Cyber law sendiri sangat dibutuhkan. Kaitannya adalah dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law diharapkan akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Asas cyber law. Cyber law memiliki 6 asas yang biasa digunakan. Pertama, subjective territoriality. Menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, objective territoriality. Menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, nationality.
menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, passiva nationality, menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, protective principle, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Keenam, universality. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Kemudian diperluas hingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Alasan cyber law penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi setiap harinya membawa manusia hingga sampai titik saat ini. Mulai dari komunikasi jarak jauh melalui telepon, adanya internet yang memudahkan untuk manusia di berbagai belahan dunia terhubung dan mencari informasi, hingga saat ini kita mengenal transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik. Hal ini semakin menjelaskan bahwa ketergantungan kita manusia terhadap internet juga akan memperbesar potensi terjadinya tindak kejahatan melalui jaringan komputer. Oleh karena itu, kita memerlukan hukum yang jelas dan terarah untuk melindungi masyarakat yang merupakan perangkat intelektual, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, profesional penunjang, maupun pengguna, dan juga untuk mengatasi permasalahan pelanggaran atau cybercrime yang terjadi di dunia maya. Karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara masyarakat virtual dengan masyarakat nyata dalam segi tindakan dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi, dan juga untuk pembuktiannya. Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, berikut adalah contoh kronologi kasus cyber yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai dengan 2014, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang dimana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan tersebut, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Pelaku tersebut dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu juga dapat menerapkan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan. Demikian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.